Bank Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianisih, NIM 1805520176, Universitas Cikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi semester 5. Saya membuat video ini bertujuan untuk melaksanakan tugas UAS dari Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA yang berjudul Peristiwa Kemudian. Dengan adanya wabah atau musibah corona yang ada di Indonesia ini, kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman dan tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Contohnya, melaksanakan kuliah secara tatap muka, tetapi kita sekarang kuliah dengan online dan tidak bisa canda tawa sama teman-teman yang ada di kuliahan. Tetapi tidak apa-apa, adanya COVID ini kita bisa ketemu setiap hari kepada orang tua dan adik-adik dan kakak-kakak. Baik, kita langsung saja ke materi kita yang berjudul Peristiwa Kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang mempunyai laporan material terhadap laporan keuangan dan terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi belum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Tujuan audit 1. Memperoleh bukti audit yang cukup agar tetap tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, merespon secara tepat atau fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan audit, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut. Sebelum kita masuk dalam materi menjelaskan pekerjaan lapangan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membahas dua bidang tambahan yang penting dari aktivitas dalam audit laporan keuangan. Yang pertama, ditunjukkan pada menyelesaikan audit. Prosedur yang dilaksanakan dalam aktivitas ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda sebagai berikut. 1. Prosedur itu tidak bersangkutan dengan siklus transaksi atau akun-akun spesifik. Yang kedua, prosedur itu dilaksanakan sesudah tanggal neraca. Yang ketiga, prosedur itu melibatkan banyak pertimbangan subjektif oleh auditor. Yang keempat, prosedur itu biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau anggota audit senior lainnya dari tim audit yang mempunyai pengalaman yang luas dengan klien. Pertimbangan yang kedua, aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penyelesaian audit kemudian harus diberikan pertimbangan pada tanggung jawab auditor secara audit. Tanggung jawab ini bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan audit. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, audit melaksanakan atau melakukan prosedur audit spesifik untuk mendapatkan bukti audit tambahan.
Prosedurnya meliputi 1. Melakukan review atas peristiwa kemudian. 2. Membaca notulen rapat. 3. Mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang 4. Mendapatkan surat representasi klien. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur-prosedur ini dilaksanakan seperti dalam urutan di atas. Materi yang kedua, melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SAS 1. Codification of Statements on Auditing Standards AU 560 Subsequent Event menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan dan terjadi sesudah tanggal neraca tetapi belum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Kerangka waktu untuk peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai penerbitan laporan auditor. Mengidentifikasi periode peristiwa kemudian atau subsequent event period yang berlangsung dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan. Selama periode ini, auditor diwajibkan akan menurut GAAP menemukan peristiwa kemudian seperti yang akan dijelaskan dalam. Auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian yang terjadi sesudah pekerjaan lapangan berakhir dan penerbitan laporan audit. Dalam melakukan review atas peristiwa kemudian ada 3 poin, yaitu 1. Jenis peristiwa. 2. Prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Yang ketiga, pengaruh terhadap laporan auditor. Perbedaan antara peristiwa kemudian dengan periode peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah auditor mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang mempunyai pengaruh materi terhadap laporan keuangan. Sedangkan periode peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan. Selama periode ini, auditor diwajibkan menurut GAAP untuk menemukan peristiwa kemudian. Dalam jenis peristiwa, AU 560, 03, dan 05 membahas 2 peristiwa. Yang pertama, peristiwa kemudian jenis 1 memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan peristiwa kemudian jenis 2 memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa jenis 1 memerlukan atau penyesuaian atas laporan keuangan, sementara peristiwa 2 memerlukan pengungkapan dalam laporan atau kasus yang sangat material, menyertakan
data pro forma dalam laporan keuangan. Contoh-contoh yaitu peristiwa kemudian. 1. Realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang beredar dari yang dicatat. Penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Sedangkan jenis 2, penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa, pembelian suatu perusahaan, kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Suatu contoh yang akan disajikan ini dapat membantu dalam membedakan kedua jenis peristiwa itu, yaitu asumsikan bahwa sebuah pelanggar besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari 2011 dan klien menganggap saldo pelanggan itu dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih pada laporan per 31 Desember 2010. Setelah melakukan review atas peristiwa kemudian, auditor menentukan bahwa kebangkrutan terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan itu, tetapi tidak diketahui klien pada tanggal neraca. Maka klien harus meminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember 2010 atas kerugian tersebut. Di pihak lain, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada dalam kondisi yang baik pada tanggal 31 Desember dan kebangkrutannya disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi sesudah tanggal neraca, maka hanya pengungkapan dalam neraca atas catatan laporan per 31 Desember yang diperlukan. Itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode yang panjang. Selanjutnya, prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Audit harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam 2 cara, yaitu 1. Dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat, serta yang kedua dengan melaksanakan prosedur audit yang ditetapkan dalam AU 560/12 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama, membaca laporan keuangan intern terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dalam melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi-situasi itu. Yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai 1. Setiap kewajiban kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan.
Yang kedua, setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya bertanggung jawab atas dasar data sementara, pendahuluan atau tidak dikonsumsi. Yang ketiga, apakah setiap penyesuaian yang tidak biasanya telah dilakukan sejak tanggal neraca? Membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi pemegang saham dan mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan peristiwa penyesuaian atau pengungkapan. Melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Prosedur yang berkenaan dengan ahli hukum dan surat representasi akan diterangkan dalam bab ini. Pengaruh terhadap laporan audit, yaitu kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar auditor. Tergantung pada materialitas, auditor harus menanyakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar tentang laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang belum umum. Poin yang ketiga, membaca notulen rapat. Notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan subkomitenya seperti Komite Keuangan dan Komite Audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikasi audit. Dengan spesifik sektor publik. Dalam sektor publik, auditor membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan di mana catatan ofisial belum tersedia. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembeli saham treasury, pembayaran dividen tunai, atau penghentian nilai produk. Masing-masing situasi akan mempengaruhi asersi manajemen dalam laporan auditor atau laporan keuangan. Auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat dewan yang diadakan harus selama periode yang sedang diaudit dan selama periode dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan harus diserahkan kepada untuk direview atas ditelaah. Yang poin keempat yaitu mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. FASB dalam SVAS 5 Accounting for Contingency mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi
situasi atau serangkaian situasi yang ada dan melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kontingensi keuntungan atau kontingensi kerugian yang akan diperoleh apabila suatu peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil bagi auditor karena menurut GAAP hal itu biasanya tidak akan dicatat sebagai terrealisasi. Kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikasi bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang syaratnya bahwa kontingensi kerugian harus 1. Dicatat sebagai kewajiban kontingensi. Yang kedua, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Atau yang ketiga, diabaikan. Dicatat sebagai kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih dari satu kewajiban masa depan untuk mengungkapkan jumlah hutangnya. Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya, bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhannya yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perusahaan ekuitas dan laporan arus kas. Kontingensi ini meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak penghasilan, jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, dan litigasi klien, serta penilaian. Perselisihan pajak penghasilan adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan penjabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengendalian pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus termasuk memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan klaim dan penilaian yaitu merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur auditor yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas surat pendapat dan menilai semua barang bukti
atau mengoreksi semua barang bukti yang terdapat pada laporan keuangan yang ada pada keseluruhannya. Poin yang akan dibahas dalam mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian ada 3, yaitu yang pertama pertimbangan audit, yang kedua surat pertanyaan audit, yang ketiga pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Yang pertama, pertimbangan audit. SAS 12 Inquiry of a Client Lawyer Concerning Litigation, Claim and Assessment atau AU 337.04 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang 1. Eksistensi kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian atau litigation, claim and assessment (LCA). Yang kedua, periode ini di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum yang terjadi. Yang ketiga, tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang keempat, jumlah atau rentang kerugian potensial. Biasanya LCA berada dalam pengetahuan langsung manajemen, merupakan sumber utama informasi tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, auditor harus 1. Melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen tentang arti identifikasi. Yang kedua, mendapatkan dari manajemen suatu uraian dan evaluasi atas LCA yang terjadi pada tanggal neraca, dan mendapatkan kepastian dari manajemen, lebih baik dalam bentuk tertulis, tentang eksistensi setiap klaim yang belum ditegaskan. Di samping itu, auditor juga harus memeriksa dokumen yang dimiliki klien mengenai LCA. Auditor juga dapat mempengaruhi atau memperoleh informasi tentang LCA melalui pembacaan notulen rapat Dewan Komisaris, kontrak dan perjanjian pinjaman, serta jawaban konfirmasi bank mengenai jaminan pinjaman. Selanjutnya, surat pernyataan audit. Yang harus diakui bahwa biasanya auditor tidak memiliki keahlian hukum. Auditor mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua LCA. Jadi AU 337.08 menunjukkan bahwa surat pernyataan audit atau letter of audit inquiry kepada ahli hukum klien merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen
surat pernyataan audit diilustrasikan pada gambar 19-2. Pada gambar 19-2, surat pernyataan audit yang berisi dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan pada tanggal neraca dan untuk kurung buka periode kurung tutup yang berakhir pada tanggal tersebut, manajemen perusahaan telah menyiapkan serta menyerahkan kepada auditor kami kurung buka nama dan alamat auditor kurung tutup suatu uraian dan evaluasi atas kontingensi tertentu, termasuk yang dikemukakan di bawah ini berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas, dan untuk itu telah mencurahkan banyak perhatian atas nama perusahaan dalam bentuk konsultasi hukum atau representasi. Kontingensi ini dianggap oleh manajemen perusahaan sebagai bersifat material. Untuk tujuan ini, jawaban sebaiknya memuat hal-hal yang ada pada kurung buka tanggal neraca, kurung tutup, dan selama periode dari tanggal itu sampai tanggal jawaban, yang berisi litigasi yang ditunda atas yang mengancam kurung buka uraian yang diberikan kurung tutup, klaim dan penilaian yang belum ditegaskan kurung buka uraian yang diberikan kurung tutup. Mohon sampaikan kepada auditor kami suatu penjelasan jika ada yang anggap perlu untuk melengkapi informasi terdahulu, termasuk penjelasan tentang hal-hal yang membuat pandangan Anda mungkin berada dari yang dinyatakan dan suatu identifikasi atau penghasilan setiap kontingensi atau pernyataan bahwa daftar dari hal-hal tersebut sudah lengkap. Itu termasuk surat pernyataan audit atau contoh surat pernyataan audit. Selanjutnya, pengaruh jawaban terhadap laporan audit. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor, yaitu auditor dapat mengeluarkan suatu laporan standar, laporan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Terjadi apabila jawabannya menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang layak atas masalah yang dihadapinya, tetapi terdapat pada 1. Probabilitas yang tinggi atas hasil yang menguntungkan, atau 2. Masalah yang dihadapi adalah tidak material. Dalam beberapa kasus, jawaban ahli hukum dapat menunjukkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari LCA ataupun jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Contoh, masalah yang dihadapi mungkin hanya berada dalam tahap awal litigasi dan mungkin tidak ada pengalaman historis dari entitas dalam menghadapi litigasi yang sama. Dalam situasi ini, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan dipengaruhi oleh suatu ketidakpastian yang tidak rentan terhadap estimasi yang layak pada tanggal neraca. Jika ketidakpastian tersebut telah diungkapkan
secara memadai dalam laporan keuangan, maka laporan auditor harus berisi terdapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan tentang ketidakpastian itu dan penolakan seseorang ahli hukum untuk menjawab suatu pertanyaan audit merupakan pembatasan atas ruang lingkup audit, tergantung pada materialitas dari pos-pos yang ada. Auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Auditor juga dapat memperoleh bantuan tentang LCA dari Departemen Hukum Klien. Akan tetapi, karena kemungkinan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, maka bantuan tersebut tidak dapat menggantikan informasi pendukung yang tidak diinginkan oleh ahli hukum dari luar. Pertimbangan lanjut akan dipengaruhi pada kontingensi dan ketidakpastian terhadap laporan audit. Poin kelima, mendapatkan surat representasi klien. Auditor wajib untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Dapat dicapai melalui surat representasi klien atau client representation letter yang umumnya dikenal sebagai surat REP AU 333. Manajemen Representation SAS 85 dan EAS 89 menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapatan referensi manajemen. Mendapatkan surat referensi klien terdapat 3 poin, yaitu mengkonfirmasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. 3. Mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Isi surat representasi AU 3306 memberikan pedoman atas 4 kategori utama dalam representasi spesifik yang harus termasuk dalam surat REP. Surat REP itu harus mencakup representasi mengenai 1. Laporan keuangan, 2. Kelengkapan informasi, 3. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, 4. Peristiwa kemudian. 6. Melaksanakan prosedur analitis. Bab terdahulu telah menjelaskan atau membahas serta menggambarkan penerapan prosedur analisis dalam perencanaan audit dan dalam pelaksanaan pengujian substantif akhir tahun. Perlu diingat bahwa prosedur analitis melibatkan penggunaan rasio dan teknik-teknik komparatif lainnya. Prosedur analitis juga disyaratkan dalam menyelesaikan audit sebagai review keseluruhan atau akhir atau laporan keuangan. SAS 56 atau Analytical Procedure AU 32922 menyatakan bahwa tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor menilai kesimpulannya yang dicapai dalam audit dan
dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Prosedur analitis untuk review keseluruhan harus dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai bisnis dan industri klien seperti partner atau manajer audit. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan. Prosedur yang pertama, ditetapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang diidentifikasi selama audit. Yang kedua, didasarkan atas data laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah diakui. Jika materi yang saya paparkan kurang jelas atau kurang menarik, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.